Tapi insya Allah mulai tahun depan setelah sinkronisasi BPJS ini berjalan, bisa tiap bulan sebagaimana direncanakan Pak Presiden. Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Abad 21, channelnya para guru Indonesia. Konsisten menyampaikan info valid, komitmen melawan berita hoax. Ini ada berita baik nih, sesuai dengan harapan para guru Indonesia terkait penyaluran tunjangan profesi guru yang diharapkan bisa per bulan, ya seperti itu. Nah, hal ini ternyata sudah disinggung juga nih oleh Pak Menteri kita, Profesor Abdul Muti. Mari kita simak sama-sama, lalu kita lanjutkan ulasannya. Belum lanjut Bapak Ibu, ini kami ada e-book yang kami buat secara kolaborasi, pegangan guru, 20 ice breaking di kelas. Ini bermanfaat untuk guru-guru nih, untuk membuat kelasnya kembali semangat, apalagi di jam-jam terakhir Bapak Ibu. Silakan bagi Bapak Ibu yang berminat, silakan pesan di nomor WA ini yang kami tampilkan, nomor WhatsApp ya Bapak Ibu. Dan ini nominalnya hanya Rp19.000, harganya sangat terjangkau, hanya Rp19.000. Sebagian dari hasil penjualan ini akan kami salurkan kepada siswa-siswa yang kurang mampu Bapak Ibu. Tapi insya Allah mulai tahun depan setelah sinkronisasi BPJS ini berjalan, bisa tiap bulan sebagaimana direncanakan Pak Presiden. Pada bulan-bulan ini masuk belum bisa full seperti yang direncanakan transfer tiap bulan, karena masih ada kendala menyangkut BPJS. Jadi transfer rekening tunjangan guru itu kan otomatis diambil untuk iuran BPJS. Tapi insya Allah mulai tahun depan setelah sinkronisasi BPJS ini berjalan, bisa tiap bulan sebagaimana direncanakan Pak Presiden. Nah, dari yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi, ternyata memang ada program atau rencana untuk penyaluran tunjangan profesi guru secara per bulan, bukan lagi triwulan. Dan ini disampaikan insya Allah mulai tahun depan. Jadi semoga terrealisasi, karena kendalanya ternyata di sistem terkait pemotongan BPJS Bapak Ibu. Nah, ini yang kita dengar sama-sama tadi penjelasannya. Dialog ini ada di podcast Kumparan Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti bisa juga menyimak dialog lengkapnya di sana. Nah, kemudian apakah bisa per bulan? Nah, bisa sebenarnya, karena memang regulasi itu, karena memang undang-undang guru dan dosen itu tidak mengatur terkait mekanisme penyalurannya Bapak Ibu. Yang diatur itu adalah bahwa persyaratan 24 jam itu memang wajib, karena itu di undang-undang guru dan dosen. Tapi kalau per bulan atau triwulan itu tidak diatur di sana Bapak Ibu, sehingga itu bisa diatur di level peraturan menteri. Makanya di guru-guru Kemenak ya, kita ketahui itu mereka bisa per bulan. Belum lanjut Bapak Ibu, ini kami ada e-book yang kami buat secara kolaborasi, pegangan guru, 20 ice breaking di kelas. Ini bermanfaat untuk guru-guru nih, untuk membuat kelasnya kembali semangat, apalagi di jam-jam terakhir Bapak Ibu. Silakan bagi Bapak Ibu yang berminat, silakan pesan di nomor WA ini yang kami tampilkan, nomor WhatsApp ya Bapak Ibu. Dan ini nominalnya hanya Rp19.000, harganya sangat terjangkau, hanya Rp19.000. Sebagian dari hasil penjualan ini akan kami salurkan kepada siswa-siswa yang kurang mampu Bapak Ibu. Itu untuk konteks tahun depan. Seperti apa kebijakan di tahun 2025 ini yang sudah dijalankan oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan. Ini menarik untuk kita simak sama-sama penjelasan dari Pak Menteri juga. Karena itu kita berusaha untuk memberikan perhatian yang serius kepada guru. Dan ada 3 program utama kami yang juga sudah berjalan. Pertama adalah upaya meningkatkan sertifikasi guru melalui PPG. Insya Allah pada tahun ini PPG akan tuntas, karena ada 806.000 peserta PPG tahun ini. Sehingga kami berharap pada tahun ini guru-guru itu sudah ya 95% lah gitu, bisa mengikuti PPG, yang dengan itu dia bisa mendapatkan sertifikasi. Dan Pak Presiden sudah meningkatkan kesejahteraan guru dengan sertifikasi. Guru-guru honor dapat tunjangan, guru-guru non ASN maksud saya, mendapatkan tunjangan 2 juta per bulan. Guru-guru ASN mendapatkan tunjangan sama dengan gaji pokok. Dan guru honorer mulai bulan ini Caca mendapatkan bantuan tunjangan 300.000 per bulan, transfer langsung ke rekening masing-masing guru. Nah, yang kedua adalah pemenuhan kualifikasi guru. Mulai tahun ini kita memberikan beasiswa untuk guru yang belum D4 dan S1
untuk mereka melanjutkan studi ke jenjang S1 dengan beasiswa dari kementerian 1 semester maksimal 3 juta. Tahun ini kita targetkan 12.500 guru untuk mengikuti program itu. Yang ketiga, peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan-pelatihan. Sekarang kita sudah melakukan 4 pelatihan untuk guru. Pertama, pelatihan kebekaan. Ini nanti katanya dengan pendidikan karakter. Yang kedua, pelatihan untuk pembelajaran mendalam. Yang ketiga, pelatihan coding dan kecerdasan artifisial. Kemudian yang keempat adalah pelatihan kepemimpinan. Ini terus kita lakukan karena sekali lagi guru adalah penentu dan bagi kami guru tidak sekedar sebagai agen pembelajaran atau agent of learning, tapi agen peradaban. Guru punya tugas utama untuk membentuk karakter utama bangsa Indonesia dan membangun peradaban bangsa. Nah, yang berikutnya tentu kurikulum. Ini yang memang disorot oleh banyak pihak. Kurikulum itu kan konten. Tapi harus kita maknai bahwa kurikulum itu tidak sekedar seperangkat mata pelajaran yang disebut dengan written kurikulum. Tapi kurikulum juga ada namanya pengalaman-pengalaman yang diberikan oleh satuan pendidikan kepada murid ketika belajar yang disebut dengan hidden kurikulum. Sehingga dalam masa ini saya berusaha untuk bagaimana yang dipelajari itu bermakna. Bagaimana yang dipelajari itu punya niat, punya muatan hubungannya dengan nilai-nilai utama dan karakter. Sehingga setiap mata pelajaran itu harus ada muatan pendidikan nilai. Ini yang saya kira penting saya tegaskan, sehingga karena itu maka kami berusaha untuk semuanya bisa berjalan, dan karena itu maka kurikulum coba kita berikan pembahasan khusus, walaupun tentu saja jangan dipahami bahwa kurikulum itu hanya seperangkat mata pelajaran. Yang namanya kurikulum itu, mata pelajaran apapun, itu tentu saja ada materi-materi pokok yang dia tidak berubah. Tapi ada yang berubah, yaitu pendekatan dalam cara kita mengajarkan. Saya sering mengatakan begini, Caca, kalau kita mencari luas segitiga, apapun kurikulumnya, ya mesti setengah alas kali tinggi. Tidak berarti kalau kemudian kurikulumnya diganti, mencari luas segitiganya, berubah rumusnya. Kalau kita bicara mengenai to be, ya she, ya mesti is dong. Tidak mungkin she are. Apapun kurikulumnya, seperti itu. Nah, masyarakat ini kadang-kadang memahami, kalau kemudian ada yang berubah, seakan-akan hal yang pokok dalam ilmu itu berubah, itu tidak berubah. Tapi cara kita mengajarkan, itu memang harus berubah. Karena murid itu berubah, dunia berubah, tantangan berubah, konteks juga berubah. Dan karena itu berubah, maka memang ya harus kita lakukan perubahan-perubahan, karena kurikulum bersifat dinamis. Tapi satu yang ingin saya tekankan adalah bahwa jangan dimaknai sekali lagi, kurikulum itu hanya seperangkat mata pelajaran. Karena pengalaman-pengalaman yang diberikan dan dialami oleh murid ketika belajar, itu semua punya pengaruh kuat dalam pembentukan kepribadian. Dari sinilah sebenarnya kita berusaha untuk bagaimana setiap yang dipelajari itu bermakna, setiap yang dipelajari itu punya dampak. Karena itu ukuran dari mutu pendidikan adalah dampak. Dampak terhadap perbaikan karakter, dampak terhadap perbaikan kehidupan dan penghidupan, dan yang penting dampak terhadap kemajuan bangsa dan negara. Berarti Pak Menteri, kalau misalnya ada yang mengatakan, menteri-menteri sekarang mungkin belum ada gebrakan yang bombastis, fantastis. Berarti cara Pak Menteri ini adalah melakukan perbaikan dan juga terobosan tanpa perlu mengganti total seperti itu. Bagaimana sih Pak Menteri? Pak Prabowo juga mengatakan begitu kan. Pak Prabowo berkali-kali mengatakan yang baik yang sudah dilakukan oleh presiden sebelumnya, juga beliau teruskan. Nah, saya juga begitu. Hal-hal yang baik yang sudah diletakkan oleh menteri-menteri sebelum saya lanjutkan. Yang salah kita ganti, yang belum ada kita buat yang baru. Kenapa seperti itu? Karena dunia berubah. Kalau dunia berubah dan kita tidak berubah, ya justru ketinggalan terus kita ini dengan perubahan. Nah, karena itu maka saya di awal-awal, mungkin Caca masih ingat, saya mohon maaf saya menggunakan istilah dalam ilmu fikih itu, prinsip saya adalah al-muhafadzah alal qadimi sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Yang lama yang baik itu kita pelihara. Tapi yang baru, yang lebih baik itu yang kita ambil.
Karena itu kita jangan anti terhadap perubahan. Kita harus justru melihat karena dunia ini berubah, maka memang kita harus menyesuaikan dengan perubahan-perubahan itu. Sehingga dengan itu pendidikan tetap punya relevansi. Kalau pendidikan tidak punya relevansi, maka akan bermasalah bagi anak-anak yang sekarang ini belajar di jenjang pendidikan dasar dan menengah. Bukan berarti tidak ada terobosan begitu ya? Ya, terobosan itu kan tidak harus berupa revolusi. Yes. Dia bisa berupa perubahan-perubahan yang mungkin kecil, tapi punya pengaruh besar terhadap kemajuan suatu bangsa. Inilah yang prinsip yang saya ambil sehingga saya melakukan perubahan itu dengan pendekatan-pendekatan yang saya menyebutnya dengan reformatif dan transformatif. Tidak merubah secara keseluruhan karena yang baik kita pertahankan. Tetapi kalau ada yang kurang, kita bikin baru, kalau ada yang salah, kita berusaha untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Tapi ada satu, ini terobosan luar biasa dari Ya. Pak Menteri ya, strategi untuk menciptakan pendidikan bermutu untuk semua, istilahnya partisipasi semesta. Ya. Itu gimana sih Pak Menteri? Ya, saya berpendapat bahwa negara ini akan kuat Ya. kalau ada partisipasi seluruh masyarakat. Sehebat apapun suatu pemerintahan, kalau tidak ada dukungan masyarakat, dia tidak akan dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, Caca, DNA-nya orang Indonesia, bangsa Indonesia itu adalah gotong royong. Betul. DNA-nya bangsa Indonesia itu adalah suka bekerja sama. Jadi kita buka pintu yang seluas-luasnya untuk masyarakat juga bekerja sama. Bahkan juga di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan masyarakat itu berhak berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Tapi yang penting lagi tentu saja sekali lagi bahwa kita ini menjadi kuat karena kita bekerja sama. Kita ini menjadi berbagai hal dapat kita laksanakan karena kita saling bermitra. Partnership itu yang menjadi kunci atau kemitraan itu yang menjadi kunci. Saya menyebutnya dengan partisipasi semesta itu.